Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 0517030605. Di sini saya dari Prodi Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas mata kuliah Pancasila. Presentasi ini akan membahas proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Fokus utama presentasi ini adalah memahami bagaimana BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI berperan dalam perumusan Pancasila, serta pelajaran yang dapat diambil oleh generasi muda saat ini. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila sangat penting karena menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa penting dipelajari? Pancasila sangat penting karena menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aturan dan nilai kehidupan masyarakat harus sesuai dengan Pancasila. Tujuan mempelajari Pancasila adalah agar generasi muda memahami bahwa dasar negara Indonesia tidak lahir secara instan, tetapi melalui perjuangan, pemikiran, dan musyawarah para pendiri bangsa. Tujuan presentasi ini menjelaskan proses Pancasila, memahami peran BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, dan juga mengambil pelajaran bagi generasi muda. Latar belakang lahirnya Pancasila adalah pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menguasai Indonesia setelah mengalahkan Belanda. Namun, posisi Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Melalui badan ini, para tokoh Indonesia mulai berdiskusi mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia merdeka. Pada tahap ini, terlihat semangat perjuangan dan nasionalisme para tokoh bangsa yang ingin Indonesia memiliki dasar negara yang kuat dan mampu mempersatukan masyarakat yang beragam. BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Tujuan dibentuknya adalah menyelidiki dan mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan pendapat mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh penting tersebut diantara lainnya ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka memberikan usulan yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Indonesia yang merdeka dan bersatu. Usulan negara dari tokoh-tokoh: Muhammad Yamin, kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Kemudian ada Supomo yang menekankan konsep persatuan dan asas kekeluargaan. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus saling membantu dan bekerja sama. Kemudian di sini ada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara dalam pidatonya. Soekarno pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila. Lahirnya istilah Pancasila. Pada pidato 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau keprimanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno menyebutkan 5 dasar tersebut dengan nama Pancasila. Kemudian tanggal 1 Juni disebut
diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena pada hari itulah istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan kepada bangsa Indonesia. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara secara lebih rinci. Tokoh-tokoh di antara lain ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, Abi Kusno Cokro Jujoso, dan tokoh lainnya. Pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan naskah yang berisi rumusan dasar negara dan cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Piagam Jakarta. Sila pertama awalnya berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena ada beberapa tokoh dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan karena Indonesia terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan. Demi menjaga persatuan bangsa, para tokoh akhirnya sepakat mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa lebih mengutamakan persatuan dan toleransi dibanding kepentingan golongan tertentu. Kemudian di sini ada PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugasnya PPKI adalah menyelesaikan persiapan kemerdekaan, mengesahkan Undang-Undang Dasar, menetapkan dasar negara Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus, PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden, dan juga memilih Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Rumusan Pancasila yang sah di sini ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Next. Pelajaran bagi generasi muda adalah ada banyak nilai penting yang dapat dipelajari, yaitu persatuan. Walaupun kita memiliki perbedaan pendapat, para tokoh bangsa tetap bersatu demi Indonesia. Kemudian kita harus menghargai pendapat orang lain, menjaga semangat musyawarah, memiliki rasa cinta tanah air, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari di sini ada tidak membedakan teman, aktif membantu sesama, kemudian kita bijak menggunakan sosial media tanpa menghujat satu sama lain. Kesimpulannya adalah Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan penuh perjuangan. Pancasila tersebut lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak tokoh bangsa. Proses tersebut dimulai dari BPUPKI, perumusan piagam, kemudian pengesahan oleh PPKI. Sejarah ini mengajarkan bahwa persatuan masyarakat dan toleransi adalah kunci utama dalam membangun bangsa Indonesia. Generasi ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar Indonesia tetap bersatu dan maju. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.